Halo, selamat datang. Tenangkan diri sejenak. Mari kita bicara dengan hati yang terbuka. Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja cukup mengejutkan. Ada sebuah kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata bisa jadi bahaya tersembunyi. Terutama buat orang tua kita yang usianya di atas 60 tahun. Nah, pertanyaannya, kebiasaan apa sih ini? Dan jawabannya, saya jamin bukan yang selama ini ada di pikiran Anda. Ini bukan soal merokok, bukan juga soal pola makan yang berantakan atau malas olahraga. Justru sebaliknya, ini adalah sesuatu yang orang lakukan karena mereka pikir ini bagus buat kesehatan. Dan ini bukan isapan jempolo. Menurut Dr. Nurrahim, seorang spesialis otak dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, pelakunya adalah sesuatu yang kita anggap penolong, vitamin. Oke, kok bisa gitu? Mari kita bedah satu persatu. Nah, kita mulai dari yang paling populer dulu ya, yaitu vitamin D. Vitamin D ini kan terkenal bagus banget buat tulang, buat mood juga. Tapi di balik manfaatnya itu ada risiko tersembunyi yang ngeri banget. Bisa menyebabkan stroke pas kita lagi tidur. Gimana ceritanya? Coba kita lihat kasus nyata dari Bapak Budi. Usianya 74 tahun. Beliau ini rajin banget minum vitamin D. Dosisnya 10.000 IU setiap hari. Hasilnya, kadar kalsium di tubuhnya jadi tinggi banget, bikin pembuluh darahnya kaku, dan akhirnya beliau kena stroke saat tidur. Ini benar-benar jadi pelajaran ya. Nah, di sini letak permasalahannya. Lihat deh perbandingannya. Asupan harian yang aman itu di bawah 2.000 IU. Tapi, suplemen yang dijual di pasaran itu dosisnya bisa 5.000 sampai 10.000 IU. Itu kan jauh banget di atas batas aman. Banyak orang minum dosis segitu tanpa sadar resikonya. Oke, vitamin D udah. Tapi ternyata nggak cuma itu. Masih ada lagi nih vitamin E dan B6 yang juga punya risiko tersembunyi. Vitamin E ini sering disebut-sebut sebagai penolong jantung. Kedengarannya bagus kan? Tapi bahayanya kalau dosisnya ketinggian, dia bisa jadi pemicu pendarahan otak. Lihat lagi deh angkanya. Dosis aman itu cuma sekitar 22 IU. Suplemen di luar sana bisa 400 sampai 1000 IU. Nah, bayangin kalau ini diminum bareng obat pengencer darah. Wah, risikonya bisa naik drastis. Satu kapsul aja bisa berbahaya. Ada cerita dari Ibu Siti, usia 81 tahun, yang sampai bilang, saya cuma mencoba menolong diri sendiri. Saya tidak tahu saya sedang berbuat jahat. Ini sedih banget dengernya ya. Niatnya baik buat sehat, malah jadi bencana. Lanjut ke vitamin B6. Ini juga sering banget ada di suplemen kesehatan otak. Janjinya sih buat dukung saraf. Tapi ironisnya, kalau berlebihan, dia justru bisa jadi perusak saraf diam-diam. Masalahnya gini, dosis aman itu kan cuma 2-10 mg. Suplemen bisa sampai 100-200 mg. Kelebihan B6 ini nggak langsung dibuang tubuh, tapi numpuk. Pelan-pelan dia menggerogoti lapisan pelindung saraf. Akibatnya, muncul gejala kayak kesemutan, mati rasa, atau jadi gampang jatuh. Gejala yang sering banget dianggap, wajar udah tua. Dan ternyata daftarnya masih berlanjut. Ada vitamin A dan niacin yang juga jadi bukti kalau soal vitamin, lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Vitamin A ini kan bagus buat mata. Tapi, karena dia larut dalam lembak, kelebihannya itu nggak dibuang, tapi disimpan di badan. Kalau numpuk terus, bisa jadi racun dan meningkatkan tekanan di dalam kepala kita. Gejalanya bisa milik banget sama tumor otak. Serem kan? Terus ada niacin atau B3. Biasanya dipakai buat nurunin kolesterol. Tapi kalau dosisnya tinggi banget, efek sampingnya bisa bikin jantung berdebar nggak karuan dan ya ujung-ujungnya meningkatkan risiko stroke juga. Oke, setelah dengar semua ini mungkin Anda jadi mikir, waduh, jadi semua vitamin itu jahat dong? Tenang dulu, bukan itu maksudnya. Tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita mau kasih bekal pengetahuan biar Anda bisa lebih bijak dan paham apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama tubuh. Jadi kalau bukan dari pil dosis tinggi, terus dari mana? Nah, ada solusi yang jauh lebih alami, lebih aman, dan lebih efektif. Konsepnya namanya sinergi nutrisi. Gampangnya gini deh. Nutrisi dari makanan utuh kayak sayur, buah, ikan, itu kerjanya barengan, saling bantu, kompleks banget. Nah ini yang nggak bisa ditiru sama satu vitamin dosis tinggi dalam sebutir pil. Anggap aja tubuh kita itu kayak kebun. Dia butuh berbagai macam unsur, bukan cuma satu jenis pupuk kimia dosis tinggi. Jadi, solusinya ada di piring makan kita. Mau otak sehat?
ada ikan berlemak, alpukat. Mau jantung kuat, ada bawang putih, tomat, tulang, ada yogurt, dan brokoli. Mood biar bagus, coklat hitam dan pisang bisa bantu. Semua ada di makanan kan? Oke, terus langkah konkretnya apa? Gampang kok, ada 3 langkah aman yang bisa langsung Anda terapkan. Pertama, coba deh cek label suplemen Anda di rumah. Lihat dosisnya berapa. Kedua, waktu ke dokter, jangan lupa bawa botol suplemennya. Tanyakan, dok, ini aman nggak buat saya? Dan yang ketiga, yang paling penting, utamakan makanan utuh. Mulai aja dari satu perubahan kecil yang sehat setiap hari. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Pil-pil yang ada di lemari obat itu, apakah benar-benar jaring pengaman atau malah jadi jebakan tersembunyi? Sekarang Anda sudah tahu informasinya, pilihan ada di tangan Anda. Yuk lindungi kesehatan kita dengan lebih bijak.